Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas-tugas yang telah menjadi kewajiban kita. Salah satunya yaitu tugas pendidikan agama Islam pada mata kuliah kali ini. Salat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang pada saat ini, yaitu zaman Islamiyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Putra yang akan bertugas sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun kelompok saya yaitu Indi Nasara Firmanda sebagai pemateri ke-1, Lili Kamalia Iksana sebagai pemateri kedua, Dwi Rosidah Andriani sebagai pemateri ke-3, Binti Quratul Ainia sebagai pemateri ke-4. Adapun topik pembicaraan yang akan dibahas pada kali ini yaitu nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama yaitu sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu sesi pembukaan. Marilah kita buka diskusi dan presentasi pada kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk saudari Indina membacakan materi yang pertama. Definisi kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam yaitu pemikiran orang Islam dalam bentuk tindakan dengan syarat pemikiran tersebut harus berdasarkan perintah Allah atau ajaran-ajaran dalam Islam. Adapun contohnya seperti halal bihalal yang biasanya dilakukan pada bulan Syawal atau Hari Raya Idul Fitri. Halal bihalal dilakukan dengan silaturahmi, saling berjabat tangan dan bermaaf-maafan. Contoh yang kedua adalah tradisi sekaten atau peringatan yang dinamai Maulid Nabi ini dilaksanakan setiap tahun di Keraton Surakarta, tepatnya di Jawa Tengah dan Keraton Yogyakarta. Sekaten masih dilestarikan sebagai wujud untuk mengenang jasa para wali songo yang telah berhasil menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sekaten sendiri berasal dari kata syahadatain atau dua kalimat syahadat. Tradisi ini dikenal sebagai sarana penyebaran agama Islam yang awalnya dilakukan oleh Sunan Bonang. Baik, untuk selanjutnya untuk materi yang kedua kita persilakan kepada saudari Lili Akmal Iksana untuk membacakan materi yang kedua. Sejarah intelektual Islam. Dalam sejarah intelektual Islam, betapa ilmu pengetahuan sangat diagungkan. Bahkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman kaum muslimin banyak memuat kata-kata tuntunan, observasi, maupun kedudukan orang yang menuntut ilmu. Kata ilmu beserta kata-kata jadiannya digunakan dalam Al-Quran sebanyak 780 kali. Bahkan konsep long life education sudah dikenakan pada masa kelahiran Islam. Implikasinya mendorong terciptanya masyarakat ilmu dan budaya ilmu. Pasca wafatnya Rasulullah SAW, para khalifah Islam juga menunjukkan kecintaannya pada ilmu. Ilmu harus disebarluaskan kepada masyarakat. Lalu di Masjid Kota Basra
ini Abu Musa al-Asy'ari membuka majelis ilmu untuk mengajar masyarakat. Geliat ilmu pengetahuan menjalar ke lapisan masyarakat. Pada khalifah dan sultan memberi dukungan penuh terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di wilayah kekuasaannya. Sejarah intelektual kemegahan sejarahnya. Kemegahan sejarah intelektual itu mengatakan bahwa pada abad kedua Hijriyah telah berdiri madrasah hadis dan fikih di Madinah yang dipimpin oleh Muhammad Baqir bin Husain. Dengan semangat kecintaannya terhadap ilmu, sejarah intelektual Islam dihiasi oleh intensitas penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Penerjemahan tersebut sudah dimulai semenjak permulaan Daulah Umayyah yang disponsori oleh Khalifah Khalid bin Yazid. Ialah pembangun Bait al-Hikmah. Mammun juga terkenal sebagai sosok yang cinta ilmu dan pernah mengirim utusan ke seluruh kerajaan Bizantium untuk mencari buku-buku Yunani dalam berbagai subjek. Di antara buku-buku Yunani yang telah diterjemahkan dan termasuk di dalamnya karya Plato seperti Thetinus, Cratylus, Parmenides, Tunais, Phaedo, dan Politicus, dan karya Aristoteles seperti Kategori, Rhetorics, De Caelo, Etrika, Nicomedia, dan menjelang akhir abad ke-9 Masehi hampir seluruh buku induk saintifik Yunani berhasil diterjemahkan, meliputi berbagai disiplin ilmu, kedokteran, matematika, astronomi, fisika, filsafat, astrologi, dan alchemy. Dari semangat kecintaan terhadap ilmu, sejarah dipenuhi ilmuwan-ilmuwan besar seperti Al-Qidin, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Asy-Syafi'i, Maliki, Ibnu Khaldun, Ibnu Taufik, dan jajaran ilmuwan lainnya, baik berasal dari timur maupun dari barat Islam. Lahirnya beragam aliran-aliran pemikiran atau muzhab di masing-masing bidang keilmuan seperti filsafat, ilmu kalam, fikih, ushul fiqh, tasawuf, dan sebagainya membuat dinamika keilmuan dalam sejarah intelektual umat manusia semakin menggeliat. Dinamika terhadap filsafat digunakan ia juga seorang filosof yang terlihat dalam bukunya Tafahul al-Filasifa. Kecintaan terhadap ilmu pengetahuan para sarjana muslim berada di depan peradaban manusia dan sejarah mereka prestasi keilmuan itu. Baik, untuk selanjutnya, untuk materi ketiga akan disampaikan oleh Saudari Dwi Rosidah Andriani. Untuk Saudari Dwi Rosidah Andriani dipersilakan. Nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Dalam konteks sosial budaya, kedatangan Islam ke bumi Nusantara memiliki banyak kesamaan pada saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah di semenanjung Arab. Sebagaimana terutusnya Nabi Muhammad SAW di Arab dan menghadapi budaya setempat, maka jauh sebelum kedatangan Islam di Nusantara, wilayah ini sudah memiliki budaya dan peradaban yang sudah mapan. Menghadapi kondisi ini, para penyebar Islam di Indonesia dihadapkan kepada dua pilihan model dakwah. Pertama, menyebarkan Islam dan memaksakan budaya Arab masuk menggantikan budaya Indonesia. Dan yang kedua adalah Islam didorong untuk melakukan adaptasi dengan budaya Indonesia secara cair. Di Nusantara sendiri, pilihan kedua yang diambil oleh para penyeru Islam generasi awal. Mereka berusaha mensinergikan Islam dan budaya setempat agar Islam dapat tersebar dengan baik di sana. Pilihan kedua ini dinilai sangat realistis dan berhasil mengislamkan mayoritas penduduk Nusantara.
Mereka menyebarkan agama Islam dengan cita rasa Indonesia, tetapi menjadi orang Indonesia dan berbau serta menyatu dengan budaya masyarakat. Kemudian secara perlahan memasukkan nilai-nilai Islam tanpa mencerabut akar budaya Indonesia. Akhirnya terjadilah persenyawaan yang indah antara Islam sebagai agama dan budaya lokal masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah contoh nilai-nilai agama Islam dalam budaya Indonesia. Yang ke-1, pribumi bahasa agama adalah istilah-istilah agama yang diterjemahkan dalam bahasa keseharian masyarakat Indonesia. Contohnya, mengganti kata sholat dengan sembahyang, menggunakan kata pangeran atau gusti untuk menyebut Allah, dan mengganti Idul Fitri dan Idul Adha dengan istilah lebaran. Contoh yang kedua adalah model pakaian. Tradisi berpakaian masyarakat Indonesia yang tidak sesuai dengan syariat Islam direvisi tanpa menghilangkan aspek keindahannya. Maka jadilah songkok hitam, sarung, dan belangkon. Yang ketiga adalah tahlilan. Tahlilan sendiri adalah sebuah kebiasaan di masyarakat yang bertujuan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Pelaksanaan tahlilan sendiri tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun, jika melihat esensi dari pelaksanaannya serta memperhatikan setiap butiran acara, tidak satupun yang bertentangan dengan ajaran Nabi. Dan yang terakhir adalah budaya tumpeng. Tumpeng adalah nasi yang dibentuk mengkerucut seperti gunung yang dihidangkan pada saat perayaan atau acara-acara tertentu. Tumpeng merupakan singkatan dari Tumepaking, Panguripan, Tumindak Lempeng, Tumuju Pangeran. Setelah Islam datang, tradisi ini diteruskan, namun merubah tujuan dan tempat meminta. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu akan dibacakan oleh Saudari Binti Qurratul Ainiyah. Kepada Saudari Binti Qurratul Ainiyah dipersilakan. Selanjutnya adalah masjid sebagai tempat peribadatan. Masjid sebagai tempat peribadatan saja merupakan fenomena yang banyak ditemui sekarang ini. Padahal fungsi masjid bukan saja sebagai tempat peribadatan semata, melainkan untuk melaksanakan takwa. Takwa menurut konsep Islam merupakan predikat tertinggi, karena dia merupakan akumulasi dari Islam, iman, dan ihsan. Yunahar Ilyas 2002 18-20. Hal ini menunjukkan bahwa masjid sebagai tempat hamba mengekspresikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah kepadanya dan berbuat ihsan atas namanya. Masjid secara peruntukannya tidak hanya berfungsi ibadah, khususnya sholat, dengan segala rangkaiannya. Akan tetapi, masjid berfungsi juga sebagai sarana sosial seperti pendidikan, pengajian, dan kegiatan sosial lainnya, dan juga berfungsi sebagai politis, yaitu sebagai pusat pemerintahan, administrasi negara, dan tempat berlangsungnya berbagai permusyawaratan bidang politik. Ensiklopedia Hukum Islam 1120. Sejarah Islam pada masa awal menjadikan masjid sebagai lembaga pendidikan utama. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Di masjid tersebut, Rasulullah mendidik umat Islam dari segala umur dan jenis kelamin, dewasa, remaja, anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Bagi orang dewasa, mereka memanfaatkan masjid untuk tempat belajar Al-Quran, hadis, fikih, dasar-dasar agama, bahasa, dan sastra Arab. Sementara bagi wanita, mereka mempelajari Al-Quran, hadis, dasar-dasar Islam,
dan keterampilan menenun atau memintal dengan frekuensi seminggu sekali. Sementara anak-anak belajar di serambi masjid dengan materi Al-Quran, agama, bahasa Arab, berhitung, keterampilan kuda, memanah dan berenang. Idi dan Soeharto, Idit 81. Oleh sebab itu, masjid seharusnya berfungsi sebagai pusat peradaban. Akan tetapi, kenyataannya yang ada sekarang hanya sebagai tempat sholat saja, atau paling jauh sebagai tempat belajar sebagai ilmu agama. Baik, itulah penjabaran materi yang telah disampaikan oleh saudari-saudari anggota saya. Masuki sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Mari kita buka sesi tanya jawab ini dengan menyebut nama dan NIM serta menjabarkan pertanyaannya. Baik, untuk yang terakhir, yaitu berikut adalah video contoh penerapan agama dalam budaya di Indonesia. In the archipelago did not destroy the tradition, culture, and existing religion symbols, but in fact, Islam enriched the history of the archipelago. The treasure of Islam in the archipelago is an example of acculturation among religions. This is proven with the existence of mosques, tombs, fortresses, and other historical heritage sites. The existence of mosques present the symbols of other religions in the archipelago. It can be observed by the building of towers, which is rooted in the tradition of Zoroaster or Majusi. Where towers are used as the place of fire offerings, it was then adapted by Muslim as the place for azan. As well as this, domes from Christian architecture has also been adapted in the building of mosques. Baiklah, karena kita keterbatasan waktu juga, saya akhiri sampai sini saja. Terima kasih untuk audien yang telah mengikuti acara sampai akhir, acara diskusi ini sampai akhir. Kami sebagai anggota kelompok 6 mewakili. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.